Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa melalui renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum memulai segala sesuatu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema renungan untuk hari ini adalah perjumpaan yang indah dengan Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Lukas 19 ayat 1-10 dan di dalam ayat yang ke-9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa hampir semua kita mengetahui cerita tentang Zakius. Zakius adalah seorang yang secara fisik dan memiliki keterbatasan. Dia pendek. Tetapi Zakius adalah seorang yang kaya raya dan dia juga adalah seorang pemungut cukai di kota Yeriko dan dia sangat dikenal oleh banyak orang. Sebelum bertobat, Zakius hidup dalam kecurangan. Tetapi pada suatu kesempatan Yesus berada di kota Yeriko, yaitu sebuah kota yang penuh dengan dosa perzinahan. Zakius juga mengetahui bahwa Yesus ada di kota itu. Dan karena penasaran, sama seperti orang lain juga, akhirnya dia berusaha untuk melihat dan mengenal orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek. Namun Zakius tidak putus asa. Ia berlari mendahului Yesus, kemudian memanjat pohon ara agar dia dapat melihat Yesus. Usahanya akhirnya berhasil. Dan berjumpa dengan Yesus kemudian membuat Zakius bertobat dan berjanji akan memperbaiki pola kehidupannya yang salah selama ini. Saudaraku, dalam kisah ini kita akan menjumpai ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah Zakius yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pelajaran yang pertama adalah perjumpaan dengan Yesus membuat kehidupan Zakius menjadi berubah. Ada sukacita besar yang terjadi dalam kehidupan Zakius setelah ia melihat Yesus serta merasakan kasih Yesus dalam hidupnya. Tuhan mempedulikan orang berdosa dan Tuhan tahu Zakius haus akan kebenaran. Itulah sebabnya ketika berjumpa dengan Yesus, Zakius segera bertobat dan meninggalkan kehidupannya yang lama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil setelah Zakius mengalami perjumpaan dengan Yesus, Zakius menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus membuat Zakius berani melakukan tindakan iman. Dahulu dia seorang pemeras, seorang yang kikir, seorang yang angkuh, tetapi sekarang berubah menjadi orang yang hidup dalam kasih. Dia peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan separuh dari miliknya ia persembahkan kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah diperasnya, maka ia akan mengembalikannya sampai 4 kali lipat. Dan pelajaran yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus membuat seisi keluarga Zakius diselamatkan. Firman Tuhan hari ini terjadi keselamatan bukan hanya pada orang ini tetapi juga kepada seisi keluarganya. Karena iman satu orang, seisi keluarganya menerima keselamatan. Dan inilah sesungguhnya misi utama kedatangan Kristus ke dunia ini. Berjumpa dengan Yesus mutlak bagi kita. Karena perjumpaan kita dengan Yesus membuat hidup kita menjadi berubah. Dari pola hidup lama masuk dalam kehidupan pertobatan. Akhirnya buah-buah pertobatan itu tersendiri akan mewarnai kehidupan kita. Hal ini dapat terjadi pada kita semua.
Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan untuk mengikuti Yesus. Percayalah, hidup kita akan semakin indah. Karena itu buka hati kita dan undanglah Kristus untuk masuk dan tinggal di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami undang Engkau masuk dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh kehidupan kami, dan jadilah Raja atas hidup kami. Kami percaya saat Engkau ada dalam hidup kami, maka ada perubahan besar yang Tuhan kerjakan, sehingga hidup kami akan berdampak, hidup kami akan menjadi berkat, hidup kami akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.